Baik, terima kasih pada Ibu Siti Dewi Mariam ya yang telah menyajikan kegiatan pembelajarannya berdasarkan hasil pengamatan melalui observasi. Saya lihat kegiatan pembelajarannya itu sangat menyenangkan ya. Semuanya siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan di sini juga ada pembelajaran yang berdiferensiasi yang telah saya observasi. Di sini saya melihat untuk diferensiasi kontennya itu Ibu menyajikan materi dalam berbagai media. Yang pertama dalam realita menggunakan media kacang panjang, Ibu. Kemudian melalui permainan juga tadi ada kacang panjang, kacang pendek ya, gitu ya. Terus ada juga tadi dari video ya. Nah itu berdasarkan hasil pengamatan saya itu merupakan diferensiasi konten yang Ibu tampilkan dalam kegiatan tersebut ya. Kemudian media tersebut juga sudah memenuhi memenuhi gaya belajar siswa ya, baik itu audio, kemudian visual dan satu lagi kinestetik ya Bu. Kemudian yang kedua mengenai diferensiasi prosesnya, saya melihat bahwa Ibu tadi sudah merespon pertanyaan siswa itu sesuai pertanyaan siswa yang sesuai dengan kemampuan siswa bertanyanya. Kemudian Ibu respon dengan baik. Nah, kemudian menurut saya itu merupakan salah satu juga dari diferensiasi proses. Kemudian selain itu juga Ibu juga membebaskan kepada siswa itu untuk memilih menggunakan kacang panjang ya, memanfaatkan kacang panjang. Tadi ada yang memotong, kemudian ada juga yang membentuk huruf dan kata ya. Kemudian juga ada yang mengukur, kemudian juga ada yang membatik. Jadi disesuaikan dengan minat-minat siswa masing-masing. Nah, selanjutnya yang terakhir diferensiasi produknya, saya melihat bahwa di Ibu itu tadi ada kegiatan bercerita ya sesuai dengan pemahaman siswa dari kegiatan pembelajarannya. Kemudian juga tadi dari kegiatan praktik yang memanfaatkan kacang panjang tadi, dan satu lagi membuat foto berseri ya Bu, kalau nggak salah ya, seperti itu. Mungkin itu berdasarkan hasil observasi yang saya lihat dari yang kegiatan pembelajaran Ibu yang telah Ibu laksanakan. Namun di sini ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama ya terkait kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran, apakah menurut Ibu tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini? Terima kasih, mungkin itu ya pertanyaannya. Jawab dulu ini. Dijawab. Ya, terima kasih Pak Endang sebagai observer. Di sini saya akan menjawab mengenai tujuan pembelajarannya. Tujuan dari pembelajaran tadi mengenal kacang panjang itu diantaranya itu anak itu dapat memilih permainan sendiri. Seperti tadi yang Bapak katakan, anak itu jadi memilih permainan sendiri. Terus anak itu dapat melakukan permainannya dengan percaya diri. Jadi dengan memilih ragam main yang telah disediakan dapat membantu menumbuhkan kepercayaan diri anak. Selanjutnya, anak dapat mencoba mengatasi kesulitan atau hambatan saat bermain dengan percaya diri tersebut. Setelah itu, tujuan pembelajaran yang selanjutnya, anak dapat melatih merefleksi dengan berbagai perasaan dan pendapatnya tentang kegiatan permainannya yang dilaksanakan tadi. Ada kegiatan penutup, merefleksi apakah anak-anak itu senang. Alhamdulillah tadi tujuan dari pembelajaran saya tercapai. Anak-anak ada yang senang, ada yang marah karena tadi yang marah dalam kegiatan bermain kacang panjang tetapi akhirnya kan ada yang menghibur temannya, jadi senang gitu. Alhamdulillah tujuan pembelajarannya tercapai. Ya, mungkin itu aja pertanyaannya, karena mungkin tadi dari awal saya tidak menyimak atau bukan saya tidak menyimak atau Ibu mungkin lupa menyampaikan kepada siswa, mungkin seperti itu saja yang saya. Terima kasih. Kita mau makan terus kan dia. Baik, terima kasih Ibu Siti Dewi Mariam. Iya. Ini melanjutkan dulu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Endang Darsono berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kalau tadi tujuan pembelajarannya mungkin entah lupa atau tidak, atau kami tidak menyimak dengan baik, itu tidak disampaikan secara langsung, hanya itu dapat terlihat dari bahan ajar gitu ya.
Kemudian yang kedua, pertanyaan dulu ya Bu ya, sebelum ke KSE yang dikembangkan, itu menurut Ibu gitu ya, apa saja kebutuhan belajar murid yang ada saat itu sehingga Ibu melaksanakan konsep pembelajaran yang berdiferensiasi? Dasarnya seperti apa sih? Kebutuhan anak pada saat pembelajaran tadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Endang, terlihat bahwa dari gaya belajar anak yang kinestetik, auditori sama visual ya dapat terlihat dari gaya belajar anak visual, anak yang visual itu berarti diarahkan gitu ya, diarahkan untuk kegiatan. Kan visual itu biasanya banyak berbicara ya, iya banyak berbicara, diarahkan dengan anak dari ragam main tersebut, anak dengan bercerita kan tadi, cerita. Kemudian anak yang auditori itu yang hanya pendengaran ya, ya maksudnya itu gaya belajarnya auditori dengan instruksi dari Bu Guru untuk memilih itu kan anak-anak bisa sesuai dengan minatnya, Kemudian untuk kinestetik, anak-anak tadi di sana disediakan pembelajaran yang di numerasi itu mengukur panjang kacang panjang dengan menggunakan berbagai macam media yang telah disediakan. Betul. Terima kasih. Ya betul, sama berarti jawabannya seperti yang tadi. Nah, langsung ke pertanyaan yang terakhir saja Bu ya, supaya dapat disimpulkan ya. Ini cara Ibu memberikan penilaian terhadap murid itu aspek apa saja yang menjadi pendorong Ibu? Oh iya, di dalam penilaian itu, di sini asesmen itu ada ini ya, ada checklist yang saya gunakan. Asesmen itu dalam pembelajaran ini checklist dan hasil karya. Dari checklist ini dilihat anak itu ada yang belum berkembang, kemudian mulai berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik, atau tidak munculnya dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, anak-anak itu tujuan pembelajarannya seperti tadi, anak itu dapat memilih permainan secara mandiri. Nah, apakah anak itu sudah mampu atau belum? Kalau pada realitanya, anak biasanya ayah nu alim kan kamana-mana genan gitu. Terus sama ibu guru kan dibujuk gitu ya. Alhamdulillah biasanya anak itu dari yang tidak mau memilih, jadi muncul perasaan minat anak itu ke salah satu dari 4 ragam main tersebut gitu. Selanjutnya hasil karya. Dari hasil karya itu terlihat karena di setiap kegiatan ibu guru itu mendokumentasikan. Nah, foto berseri tadi. Seperti misalkan tadi kegiatan di motorik halusnya yang memotong itu kacang panjang di foto. Kemudian di numerasi ya membuat huruf, kemudian mengukur ya sama membatik ya. Didokumentasikan. Nah, gitu. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Secara keseluruhan di pembawaan Ibu, pembelajaran berdiferensiasi sudah sangat bagus dan memang respon daripada anak yang beraneka ragam itu sudah bisa disiasati dengan baik oleh Ibu. Selanjutnya ini untuk kompetensi sosial emosional ya Bu ya. Ya, ini merupakan sebuah ilmu yang baru bagi kita semua gitu dalam pembelajaran. Biasanya kita baru sampai ke pembelajaran berdiferensiasi saja, tetapi sekarang ada tambahannya dengan kompetensi sosial emosional atau KSE. Nah, berdasarkan analisis kami tadi di belakang ada beberapa segmen atau KSE yang dikembangkan. Yang pertama, kesadaran diri itu tercapai dengan Ibu bertanya kepada anak-anak kabar, hari, tanggal, itu menumbuhkan kesadaran diri bahwa ya benar kita dalam keadaan kesadaran yang penuh begitu Ibu ya. Bagus ya. Kemudian pengelolaan diri. Nah, ini pengelolaan diri si anak memang tadi yang diterapkan oleh Ibu, siswa supaya tidak tertekan gitu ya, memposisikan anak agar enjoy dengan permainan gitu ya. Jadi si anak mengelola dirinya supaya lebih enjoy, lebih nyaman. Itu bagaimana tadi lari-lari menikmati sebuah permainan itu sudah tercapai. Kemudian kesadaran sosialnya itu sudah terlihat bahwa
membuat permainan yang menarik yang dapat diterima oleh anak, kemudian siswa mampu berbaur dengan teman, dengan kelompok maupun antar kelompok. Dan sehingga kesadaran sosial inilah yang membuat sebuah permainan itu berjalan dengan baik gitu ya. Tadi ada yang colek gitu ya sampai dengan tertidur. Artinya itu kesadaran sosialnya sudah berjalan dengan sempurna begitu Bu ya. Yang berikutnya keterampilan berelasi. Nah, kalau keterampilan berelasi kami melihat bahwa dengan bermain kucing-kucingan, memperlihatkan untuk bermain antar teman itu, bahwa anak dengan berpindah tempat dengan antar kelompok itu saling mencolek itu sudah secara tidak langsung berelasi secara baik begitu ya. Dan ini sangat dikembangkan. Yang terakhir Ibu, bahwa pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini terlihat bahwa ketika anak memilih salah satu aktivitas yang disajikan oleh Ibu, apakah memotong dulu, apakah dengan mengukur atau pembatik, itu semuanya anak yang memilih. Dan keputusan anak tersebut bertanggung jawab pada dirinya sendiri, bahwa saya ingin memotong dulu dan mampu memotong dulu, saya ingin mengukur dan pasti mampu mengukur. Itu secara langsung itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab bagi si anak tersebut. Tetapi untuk urutannya itu mungkin karena saya tidak melihat RPP secara langsung, jadi berhusnudon saja bahwa alur dan tahapannya sudah terlaksana, sebab dari ke-5 KSA yang dikembangkan semuanya sudah tercapai dengan baik. Dan hari ini kesimpulannya pembelajarannya hebat dan hari kacang sedunia ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.